Oke, fokus semuanya. Berpikir komputasional itu dasarnya dari coding. Tadi pagi ada masalah apa? Jadi kita urai dulu penyebabnya supaya solusinya itu tepat. Ada yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan? Aku jarang berlatih soal mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Dengarkan penjelasan guru dengan serius. Bisa. Itu tempat berpikir komputasional. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Gimana, sudah di kelas semuanya? Sudah? Coba duduknya yang rapi. Ayo dirapikan kursinya, posisinya lurus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum belajar kita mulai dengan baca doa. Mau absen nomor 4 maju mimpin doa di depan. Ada Arjuna di sini absen nomor 4. Ayo Arjuna silahkan maju. Sikap berdoa. Angkat. Before we study, let's read together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Juna. Silakan kembali. Sekarang Miss mau absen dulu kehadiran anak-anak kelas 5. Kalau Miss panggil namanya, angkat tangan. Yang laki-laki jawab hadir, yang perempuan jawab apa? Hadiroh ya. Nomor 1 ada Abizar, Adrian Adelard, Akhtar, Arjuna, Arumi. Oke, jadi hari ini ada satu teman kita ya yang nggak hadir ya. Kita doakan semoga lekas, sembuh, dan bisa beraktivitas ikut belajar sama-sama bareng kita lagi. Amin ya robbal alamin. Sekarang kita kumpulin semangat dulu supaya lebih konsentrasi belajarnya. Tepuk konsentrasi. Siap? Ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih semuanya. Udah semangat semuanya? Insya Allah semangat. Nah, kalau udah berdoa, kita udah semangat. Sekarang Miss mau menumbuhkan rasa nasionalisme semuanya. Jadi sekarang kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu. Semuanya, ayo berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang untuk memulai pelajaran kita, Miss mau meningkatkan fokus dulu. Jadi Miss ada ice breaking. Ice breaking kode gerak. Miss mau semuanya keluar membentuk barisan. 1 baris 5 orang. Yang perempuan jadi 1 barisan. Nih, baris 1, baris 2, 3, 4. Kursinya dimasukkan. Ayo, hitungan 5 sudah rapi semuanya. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau disebut kode gerak kalian ikutin ya. Terus Miss akan menunjukkan kode berupa panah.
kalau Miss tunjuk panahnya seperti ini, berarti geraknya maju. Paham? Kalau Miss ubah panahnya seperti ini, geraknya mundur. Kalau panahnya ke sini berarti, ingat pelan-pelan ya, kalau ke sini berarti ke kanan. Nah, nanti Miss akan sebut sebaliknya. Kalian ulang, sebaliknya. Kalau Miss ke atas berarti kalian mundur. Kalau Miss ke bawah berarti kalian maju gitu ya. Siap? Semua di pundak temannya. Oke. Kode gerak. Sebenarnya. Sebut maju. Oke. Sebut. Ini. Pelan. Ini. Oke, fokus semuanya. Kode gerak. Sebaliknya. Ini. Oke. Ini. Oke. Ini. Ini. Oke, udah selesai semua. Berarti udah fokus semuanya. Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Duduk kembali. Tunggu 5 detik udah rapi duduknya. Nah, tadi, S breaking tadi, itu berhubungan dengan pelajaran kita hari ini loh. Ada yang tahu nggak berhubungan dengan apa? Ada yang tahu berhubungan dengan apa? Apa? Coding. Informatika. Terus? Berpikir komputasional. Jadi kalau yang Miss tadi kasih kode seperti ini, terus kalian bergerak, terus Miss kasih kode lainnya bergeraknya ke arah lainnya, itu disebut dengan coding. Coding itu artinya instruksi atau perintah. Coding itu adalah proses menulis instruksi atau perintah atau kode dalam bahasa pemrograman. Terus agar komputer dapat menjalankan tugas tertentu. Contohnya seperti membuat aplikasi, situs web, dan program. Kalian sering kan pakai aplikasi kan? Ya nggak? Sering. Aplikasi apa yang biasanya dipakai? Nah, game, Roblox tuh, YouTube, WhatsApp, media sosial ya. YouTube Kids. Proses pembuatan aplikasi itu dinamakan dengan coding atau bahasa Indonesianya bisa disebut dengan pemrograman. Nah, orang yang membuat program disebut apa? Programmer pinter. Selanjutnya, selain coding itu juga kalian akan Miss kenalkan dengan KA. KA itu singkatan dari apa? Apa kecerdasan artifisial? Apa coba yang biasa kalian tahu apa, Kak? AI. Iya, AI itu bahasa Inggris ya. Panjangannya apa? Artificial Intelligence. Kalau bahasa Indonesianya KA. Jadi KA itu apa? Coba dibaca. Teknologi Iya, jadi KA ini teknologi menciptakan sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Ada yang tahu contoh AI atau KA itu apa? Apa? ChatGPT yang sekarang banyak, Gemini, ya. Terus apa lagi? Iya, bisa buat apa aja itu kalau sekarang nih KA itu atau AI. Bisa buat apa? Ngedit foto, ya kan? Terus generate video, ya. Ya kan? Nah, tapi sebenarnya KA ini udah berkembang dari tahun-tahun sebelumnya. Contohnya kayak Google Assistant, kalian tahu? Oke, Google. Nah, itu Google-nya akan mendengar perintah kita dan melaksanakan prosesnya. Misalnya kita sebut buka kamera, dia akan membuka kamera, begitu ya. Nah, itu sebenarnya juga udah konsep KA. Nah, sekarang kenapa Miss sampein coding dan KA ini? Karena belajar berpikir komputasional yang mau kita pelajari, ini bakalnya nanti ke coding dan KA. Dan sekarang kan perkembangan teknologi udah maju ya, apalagi nanti di masa depan. Jadi kemampuan digital kita harus semakin ditingkatkan. Makanya sekarang di tingkat SD juga ada materi coding dan KA ya. Jadi berpikir komputasional itu dasarnya dari coding. Akar bisa dilihat ini gambar apa? Resep ya, resep masakan. Terus di sini orang memasak. Jadi ibaratnya berpikir komputasional itu resepnya, resep yaitu urutan membuatnya ya kan, alat-alat bahan yang diperlukan. Nah, coding itu eksekusinya, kegiatannya ya. Dari resep yang udah disusun jadilah kegiatan memasak itu. Jadi hubungannya begitu. Paham nggak? Paham, bener. Jadi kalau resepnya nggak jelas, masakannya nanti gimana? Gagal kan? Gak enak kan? Begitu pula juga dengan pemrograman. Kalau berpikir komputasionalnya kita belum benar, maka coding yang dihasilkan tidak akan mencapai tujuan. Nih, tanpa berpikir komputasional, codingnya akan berantakan. Tidak ada logika jelas. Jadi Miss mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, materi berpikir komputasional. Yang pertama itu memahami unsur dan konsep berpikir komputasional, mengidentifikasi permasalahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mengidentifikasi masalah
terus menguraikan masalah ke pola dan abstraksi, dan menyusun langkah-langkah pemecahan masalah secara sistematis. Tadi sudah disebut berpikir komputasional. Coba sebelum lanjut ke slide selanjutnya nih, Miss tanya, ada yang udah tahu berpikir komputasional atau yang pernah dengar? Ayo coba, apa berpikir komputasional? Apa? Komputasional dari kata-katanya kira-kira apa? Apa? Komputer, berpikir komputer. Terus apa lagi? Berpikir digital. Ada yang lain? Oh, elektrik. Jadi, berpikir komputasional ini adalah cara berpikir untuk kita ya, manusia menyelesaikan suatu masalah dengan sistematis dan logis. Yang dimaksud itu, maksudnya berurut ya. Penyelesaian masalahnya berurut, runtut, dan logis itu masuk akal untuk mendapatkan solusi yang efektif dan efisien, sehingga solusinya itu mencapai tujuannya dengan tepat dan cepat. Jadi berpikir komputasional ini dapat kita implementasikan atau dipraktikkan untuk memecahkan masalah. Sebelumnya kalian simak dulu video ini, diperhatikan, dipahami. Oke? Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking? Ayo diperhatikan videonya. Adakah yang memakai cuti dan penyakit komputasional di sini? Jadi mungkin ada yang bertanya saya komputer ya? Iya, betul sekali. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah dicapai dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Sebenarnya juga sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membayar diri, mencatat tugas pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Era Industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu percakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan membuat informasi yang kamu perlukan, sehingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Nah, kalau begitu, bagaimana Anda bisa berpikir komputasional? Oke, coba Miss stop dulu di sini. Miss tanya, apa yang udah dibahas di video tadi? Berpikir komputasional. Apa berpikir komputasional? Kayak yang udah Miss sebut tadi, cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita iya, pinter, untuk menghasilkan solusi yang efektif dan efisien. Jadi kita dilatih untuk berpikir kritis, untuk menyelesaikan masalah dengan mencari solusinya yang efektif juga efisien. Terus apa lagi yang dijelasin di sini? Tadi ada nyebut coding dan KA juga. Kenapa? Kenapa kita harus belajar itu? Apa? Oh iya, kita akan menghadapi masa depan industri 4.0 ya, atau mungkin nanti ada yang 5.0, sehingga kemampuan digital kita sangat dibutuhkan. Jadi untuk bekal kita sekarang ya, siapa tahu di masa depan kita bukan jadi pengguna teknologi doang, kita bisa jadi pencipta teknologi yang bisa menciptakan teknologi yang berguna untuk banyak orang ya. Sekarang Miss mau bahas 4 prinsipnya lewat platform KA. Iya, ada yang tahu ini karakter apa? Jumbo. Iya, Don ya di film Jumbo ya. Oke, coba semuanya diem dulu ya. Halo, how can I assist you today? Halo, bisakah kamu berbicara bahasa Indonesia? Ya, saya bisa berbahasa Indonesia. Ada yang ingin kamu tanyakan atau diskusikan? Apakah kamu tahu 4 prinsip berpikir komputasional? Tolong jelaskan secara singkat ya. Tentu, 4 prinsip berpikir komputasional adalah 1. Dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Ini membantu dalam memahami masalah secara keseluruhan dan menemukan solusi untuk setiap bagian. 2. Polarisasi, pattern recognition, mencari pola atau hubungan di antara problema atau data. 3. Abstraksi, menghilangkan detail dan tidak relevan untuk pada aspek penting dari masalah. 4. Algoritma, mengembangkan langkah-langkah atau prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan masalah. Keempat prinsip ini membantu dalam memecahkan masalah secara sistematis dan efisien dalam konteks komputasi. Oke, terima kasih. Nah, barusan udah dijelasin lewat platform KA ini. Jadi ini Miss nunjukin ya, salah satu teknologi KA, di mana dengan KA ini kita harus menggunakannya dengan bijak ya, untuk hal yang baik. Contohnya ini untuk hal edukasi atau belajar. Ya, kalian juga boleh searching atau cari tahu platform KA yang lainnya yang bermanfaat. Tentunya yang baik, juga dalam pengawasan orang tua atau orang dewasa. Sekarang coba Miss tanya, tadi kan disebut berpikir komputasional itu untuk menyelesaikan masalah. Kalian pernah nggak mengalami masalah? Misalkan masalah apa? Yang tadi pagi deh, tadi pagi ada masalah apa? Dari bangun tidur, ada yang bangun tidurnya kesiangan? Ya ada. Itu masalah bukan? Masalah. Dari masalah itu
Kira-kira kita akan diem aja atau harus diapain masalahnya? Harus diselesaikan, harus cari solusinya biar tidak terjadi lagi. Gimana caranya biar besok atau waktu yang akan datang kita nggak kesiangan lagi? Gimana cara menghadapinya? Iya, tidak tidur terlalu malam. Oh, kita bisa tahu solusinya itu. Sebelum tahu solusinya itu, kita cari tahu dulu penyebabnya. Misalkan, kan tadi udah disebut tidak tidur terlalu malam. Padahal tidurnya belum terlalu malam, tapi tetap aja telat. Ternyata lupa masang alarm, jadi tidurnya terlalu pules. Jadi kan sebenarnya solusinya itu ada banyak, karena penyebabnya ada banyak. Jadi kita urai dulu penyebabnya, supaya solusinya itu tepat, ya, efektif dan efisien. Makanya kita dilatih untuk berpikir komputasional. Urutan memecahkan masalah berdasarkan konsep berpikir komputasional. Ada apa? Pertama, amati masalah, cari penyebab masalah, susun solusi dengan tepat, dan ikuti solusi dengan sesuai urutan. Oke, ini akan dijelaskan lagi berdasarkan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Jadi disebutin tadi sama karakter Don di film Jumbo, ada apa aja unsur berpikir komputasional? 1. Terus. Iya, coba dibaca sebelah sini. Baca di komposisi itu apa? Iya, jadi dekomposisi ini memecah atau menguraikan masalah. Masalah yang besar, kalau kita lihatnya itu masalah besar, kita nggak bakal selesai, nggak bakal bisa nyelesainnya. Tapi kalau kita pecah jadi beberapa masalah kecil, itu baru bisa kita selesaikan dengan mudah. Ibaratnya satu-satu dulu kerjain. Jadi kalau digambarkan contohnya seperti ini nih. Misalkan ada tugas besar, dipecah jadi tugas lebih kecil. Nah, tugas lebih kecil ini dipecah lagi jadi tugas-tugas yang lebih kecil. Di sini contohnya ada ibu yang ingin membersihkan pakaian. Kegiatan membersihkan pakaian itu kan tugas besar ya. Kita bagi dulu, kita pecah masalahnya. Terdiri dari berapa kegiatan? Ini membersihkan pakaian, ada berapa? Ada 3. Jadi dari pakaian kotor jadi bersih itu kan nggak langsung jadi bersih kan? Nah, kita bagi, yaitu ada 3 kegiatan. Ada apa aja? Mencuci pakaian, terus menjemur pakaian, dan menyetrika pakaian. Jadi ini adalah contoh dekomposisi. Dari kegiatan ini ada langkah-langkahnya sendiri. Unsur yang kedua atau prinsip yang kedua ada apa? Coba yang sebelah sini baca. Pola itu apa? Iya, jadi simpelnya tuh sesuatu yang berulang dan memiliki keteraturan. Tapi dalam penyelesaian masalah, maksudnya mengenali persamaan atau kebiasaan di antara bagian-bagian yang udah dipecah. Kayak tadi, bagian mencuci baju kan udah dipecah tuh ya tadi ya. Nah, persamaannya apa? Apa yang kalian rasain dari setiap mencuci baju? Misalkan kalian jadi udah tahu berapa lama mencucinya. Nah, di sini bentuk pola ada apa aja? Dan warna. Bisa kita temuin di sekitar kita apa? Pada lantai rumah. Pada baju batik. Terus? Jadi contoh bentuk pola ada bentuk dan warna, gambar, urutan waktu, dan angka. Coba tepuk semangat dulu biar lebih semangat ya. Tepuk semangat. Semangat. Ada 2 prinsip berpikir komputasional lagi. Ada apa di sini? Abstraksi. Coba dibaca kelompok sebelah sana. Iya, proses memilih bagian yang penting dan mengabaikan hal yang tidak penting. Dengan mengabaikan informasi yang tidak penting, kita dapat membuat solusi lebih cepat. Jadi, hal yang rumit kelihatan lebih sederhana. Misalnya tadi, malam pas ngerapin buku, kalian tuh harusnya kan ngerapin buku pelajaran yang harus dibawa sekarang ya. Tapi ternyata kalian hilang fokusnya, pengen masukin, aduh, ntar istirahat mau mainan apa ya? Malah nyiapin mainan yang mau dimainin istirahat. Jadinya apa? Bukunya ada yang ketinggalan. Makanya itu kita harus abstraksi atau fokus pada hal yang penting. Kalau niatnya ngerapin buku ya kita fokus dulu bukunya dulu yang dimasuki, jangan mikirin yang lain. Nah, coba di sini. Di sini ada ayah sedang mengajari adik bersepeda. Kira-kira kalau belajar bersepeda, apa yang harus diketahui adik? Kalau cara mengayuh sepeda penting nggak? Cara memperbaiki sepeda? Enggak. Sistem kerja roda sepeda? Cara menjaga keamanan bersepeda? Oke, udah tahu ya. Sekarang yang terakhir ada algoritma. Coba dibaca sebelah sini. Iya, jadi algoritma itu simpel ngapalinnya langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah, menyusun langkah-langkah solusi untuk menyelesaikan masalah. Kita tadi udah tahu masalahnya ada apa aja, penyebabnya apa aja, kita susun solusinya. Di sini ada contoh membuat jus. Jadi yang pertama urutannya ada apa? Menyiapkan alat dan bahan, terus
Mencucinya, terus potong jadi kecil, masukin ke blender, terus tambahkan gula. Iya. Nyalakan blendernya, jusnya siap disajikan. Jadi nanti kalau udah bentuk seperti ini disusun, susunnya harus berurutan. Di sini ada contoh menyelesaikan masalah sehari-hari dengan konsep berpikir komputasional. Jadi kan tujuannya tadi kita belajar ini untuk menyelesaikan masalah ya kan. Tadi ada yang nyebutin masalah di pagi hari yaitu bangunnya kesiangan. Jadi pertama kita amati masalahnya dengan apa? Iya, yaitu dengan unsur dekomposisi. Yang kedua, cari penyebab masalahnya menggunakan prinsip apa? Pola dan abstraksi. Jadi kita menganalisis pola kebiasaan sebagai sebab akibat, terus mengidentifikasi penyebab yang penting dan tidak penting supaya fokus untuk menemukan solusinya, menyusun langkah-langkah solusi dengan prinsip algoritma. Nah, di sini Miss kan kasih contoh masalahnya sering bangun kesiangan. Sekarang Miss mau kasih tugas buat semuanya dengan masalah yang mungkin ada beberapa yang mengalami. Pernah nggak mengalami nilai kalian kurang memuaskan? Pernah. Misalnya paling sering nilai apa yang kurang? Matematika, terus apa lagi? Bahasa Sunda, apa? Bahasa Jepang. Nah, di sini Miss mau kasih contoh masalahnya itu nilai matematikanya rendah. Jadi nanti Miss bagi 4 kelompok. Kelompok pertama ada dekomposisi, yang kedua pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat algoritma. Ini Miss bacain ya nama kelompoknya. Kelompok pertama ada Nara, Abi, Arjuna, Fadli, Aryo. Silakan ke sini. Kedua ada Iski, Nafi, Noval, Haikal, Akar. Ketiga Adelat, Asraf, Aska, Kianu. Di situ. Keempat ada Ayes, Raisya, Arumi, Fili, dan Sahen. Jadi Miss bagi LKPD-nya sesuai kelompoknya, sesuai 4 prinsip berpikir komputasional ya. Di sini ada dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Setiap LKPD ini beda-beda ya, lembar kerja ini beda-beda. Jadi di sini Miss mau mengajarkan kalian menyelesaikan masalah tadi nilai matematikanya rendah dengan soal-soal yang ada di sini. Ada macam-macam. Contohnya ini dekomposisi. Kita mengenali dulu mana yang dekomposisi, mana yang bukan. Apa bedanya? Silakan dibaca. Ntar Miss bantu arahkan satu persatu. Selain itu, Miss juga ada tugas unplug coding ya. Jadi pemrograman atau coding yang tidak menggunakan komputer. Ada lembar kerja unplug coding juga. Dekomposisi. Dibagi tugasnya ya. Siapa ngerjain yang mana? Abstraksi, algoritma. Ya, ayo silakan dikerjakan. Iya, nama anggota kelompoknya ya. Ayo silakan ditulis. Coba diskusin dulu, baca dulu perintahnya. Ayo Miss jelasin ya. Untuk dekomposisi ini nih, kalian dilatih membedakan dulu ya. Dekomposisi itu yang mana, yang bukan itu yang mana. Kalau dekomposisi itu yang apa, Nara? Iya, penyebab kecil. Terus kalau bukan dekomposisi, solusi, akibat, atau cerita panjang. Jadi dilihat sini ya. Habis itu yang dekomposisi disebutin di sini ya. Jadi ini tuh maksudnya dekomposisi diuraikan. Dalam bentuk ini diuraikannya jadi yang mana? Ditarik garis ya. Pengenalan pola, mana pola? Nah, di sini suruh ngapain kalian? Baca Nafi. Baca pola kebiasaan berikut. Pola kebiasaan yang merupakan Nah, jadi ini sebab akibat. masalah. Ya, jadi ini tuh kalian nentuin mana yang sebab akibat yang nyambung ke sini. Coba dibaca dulu terus tulis di sini. Di sini mungkin ada berapa poin, 3 atau 4 tulis di sini ya. Yang nyambung ke masalah ini tuh yang mana? Habis itu buat pola yang lebih baiknya ya. Ini unplug codingnya. Pola itu kan sesuatu yang berulang dengan keteraturan kan. Di sini kan ada aturannya, bagi-bagi tugasnya. Kalau ini digunting ya, kita pilih. Ya, digunting mana yang abstraksi, mana yang bukan. Nah, kalau algoritma, di sini Miss kasih soal-soal pilihan ya. Jadi dari penyebabnya, solusinya yang mana, lalu kalian susun jadi beberapa poin-poin ya. Terus untuk ini unplug codingnya, ini kan ada langkah kegiatan, jadi kasih urutan nomornya 1 sampai sekian berapa. Terus kalau ininya, di sini dari lebah ke sarangnya ini, bagaimana grafnya dengan menggunakan kode ini. Jadi kode ini ditulis, misalkan pertama ke atas, bikin panah atas, gitu. Urutannya ke sini. Nomor lainnya temennya yang nulis, ya. Ada LKPD abstraksi, jadi kan abstraksi itu fokus sama hal yang penting ya. Di sini disebut kuning adalah warna badanku. Jadi kalian fokus yang badannya atau bulunya warna kuning aja. Algoritma yang baik itu sebenarnya langkah-langkahnya boleh berbeda, tapi urutannya itu harus tetap berurutan. Cuma algoritma yang baik itu yang paling efektif, maksudnya yang paling cepat menyelesaikan masalah ya. Jadi di sini kan bisa ke atas dulu, terus ke sini dulu, tapi itu kan. Tapi kita cari yang lebih pendek jalannya, yang lebih sedikit langkahnya.
Ayo diskusi. Sambil dipahamin ya, yang dimaksud abstraksi itu apa, dekomposisi bagaimana cara memilih yang termasuk penyebab-penyebab dari masalah itu, terus pola apa sih penyebab yang biasa dilakukan. Nah di sini nih ada pola angka, habis 1, 3, terus 6, terus 10, 15. Pola itu memiliki keteraturan. Aturannya apa coba? Dari 1 ke 3, ayo dipikirin. 1 ke 3 diapain? Tambah 2. Terus 3 ke 6 tambah 3. 6 ke 10 tambah 4. Berarti tambahnya bertambah 1 kan? Nah berarti 10 ke 15 tambah 5. Sekarang 15 tambah berapa? Coba yang angkanya gantian nih, Haikal sama Nafi. Ya? Udah paham semua belum kelompoknya? Diskusi nanti kalian maju presentasi, jadi harus paham apa yang kalian presentasi di depan. Ayo, Haikal bikin presentasinya. Siap-siap presentasi ya. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 udah. Kelompok 3, kelompok 4 sudah. Sudah kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1. Kelompok apa namanya? Dekomposisi. Siap maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Oke, silakan. Oh iya. Iya. Jadi masalah nilai matematika rendah dipecah jadi apa aja? Jarang berlatih soal di rumah. Ke depan. Memperhatikan saat guru meneruskan. Ketiga, berkata baik, kurang mengerti materi yang diajarkan. Ada 4 masalah. Habis itu ada tugas apa lagi? Uraikan bentuk bangun datarnya ya. Dengan yang ini. Kenapa ini bisa ke sini? Karena ininya warna krem, Iya, bentuknya warna merah. Ini berarti tentang apa? Dekomposisi. Iya, paham semuanya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 silakan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi, saya Akbar, Silakan. masalah nilai matematika rendah. Sudah silakan polanya ya. Pertama, kau jarang latihan soal di rumah, materi cepat lupa dan bingung mengerjakan soal yang sulit. Kalau tidak paham penjelasan guru saat mengerjakan PR atau ulangan, setiap ngobrol saat guru menjelaskan, Ya. tapi tidak paham cara mengerjakan soal. 4. Kalau belum hafal kalian, sering lama dan sangat dan menjawab soal. Oke, terus ada menyusun pola kebiasaan baik, coba sebutkan. 1. Fokus bagaimana menjelaskan lebih mudah lagi cara mengerjakan soal. Iya, jadi di sini ada kebiasaan tadi salah satunya apa? Ngobrol saat guru menjelaskan. Maka akibatnya apa? Iya, bingung saat mengerjakan PR atau soal. Terus pola itu kita ubah jadi harus lebih fokus supaya tidak bingung dalam mengerjakan tugas lagi. Habis itu ada apa lagi yang telah codingnya? Ada apa aja coba? Iya. Gambar, terus pola apa ini? Pola bentuk dan pola angka. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan duduk. Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan apa? Masalah yang perlu Iya, yang penting belum hafal tidak perhatikan saat guru menjelaskan
jarang latihan soal di rumah, kurang paham materi yang diajarkan. Kalau yang tidak pentingnya apa? Mencatat tidak pakai pulpen favorit, baca catatan, tidak pakai satu baru, tempat duduk dekat jendela, tidak sarapan. Nah, jadi itu kita harus fokus sama hal-hal penting yang menyebabkan nilainya rendah ya. Jadi kalau kayak masalah catat nggak pakai pulpen favorit itu jangan dijadiin masalah karena itu sebenarnya tidak penting. Terus ada apa lagi answer codingnya? Di situ disebut ciri-ciri kucingnya. Coba sebut soal pertama. Kuning adalah warna badanku, ekorku pendek dan mataku abu. Nah, jadi pas disebut kuning warna badanku, kalian harus fokus ke warna badannya aja. Terus disebut ekornya, diperhatikan ekornya yang pendek. Terus warna Nah, jadi jawabannya kucing berapa itu? Kucing nomor 4. Oke, paham semuanya abstraksi? Apa tadi abstraksi? Mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Iya. Mengambil hal penting. Nah, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 maju. Terima kasih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Oke, situ menyusun langkah-langkah solusinya. Dari soal ini dipilih solusi yang tepat tuh yang mana? Agar lebih mudah mengerjakan soal, sebaiknya saat guru menjelaskan, kamu mendengarkan penjelasan guru dengan serius. Supaya materi lebih mudah diingat, langkah yang tepat adalah membuat catatan singkat hal-hal penting dari pelajaran. Jadi dari soal itu kalian susun langkah-langkah solusinya ya. Ada berapa langkah? Ada 6. Dengar penjelasan guru dengan serius. Buat catatan singkat hal-hal penting. Iya. Kalian Iya. bertanya ke guru atau teman jika tidak mengerti. Akan sebelum ulangan dengan rangkuman materi. Oke, jadi seperti itu langkah-langkah penyelesaian masalah nilai matematika rendah. Semuanya paham? Jadi algoritma itu apa? Menyelesaikan. Oke, ada apa di situ? Iya, menyusun algoritma menentukan urutannya. Maka kegiatan bersiap ke sekolah. Lebah menuju ke sarangnya. Di sini ditulis panah-panah perintah untuk gerakan lebahnya. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Hai. Halo. Bisa Miss minta perhatiannya? Bisa. Fokus, serius. Tadi kalian sudah ngapain? Menyelesaikan masalah apa? Nilai matematika rendah dengan berpikir komputasional. Kita cek jawaban kalian semua sudah benar apa belum? Dilihat melalui video ini yang Miss buat dengan KA. Jadi Miss tulis jawabannya di platform KA itu dan KA-nya membuat video serta suaranya. Perhatiin jawaban kalian udah tepat belum? Kelas 5 yang suka bermain bola dengan teman-temannya. Tapi akhir-akhir ini, nilai matematikanya sering rendah. Ia sering bingung saat Duduknya yang rapi. bahkan saat ulangan pun banyak yang salah. Suatu hari dia ngobrol, kenapa nilai matematika aku jelek terus? Akhirnya, ia mencoba mencari tahu penyebabnya. Dia sadar bahwa saat guru menjelaskan, ia sering mengobrol dengan Tuh, sering mengobrol. Dia jarang latihan soal di rumah. Jarang Dia latihan. hafal bagian dengan baik, dan sering malu bertanya kalau tidak. Tadi belum hafal Dia berkalian. mulai dengan pola yang terjadi. Kalau aku tidak memperhatikan guru, pasti aku tidak mengerti cara mengerjakan soal. Kalau aku tidak latihan, aku cepat lupa. Kalau aku tidak hafal sekalian, aku lama sekali mengerjakan soal, dan kadang jawabannya salah. Riko juga menyadari ada hal-hal yang tidak penting, seperti warna meja belajar atau sarapan dengan roti, yang ternyata tidak berpengaruh pada nilainya. Akhirnya Riko membuat rencana tindakan. Ia mulai fokus mendengarkan penjelasan guru di kelas. Ia juga membuat catatan kecil agar mudah diingat. Setiap sore, ia meluangkan waktu 15 menit untuk latihan soal. Ia berusaha menghafal perkalian sedikit demi sedikit setiap hari. Kalau ada materi yang belum paham, ia memberanikan diri bertanya pada guru patungan. Ulang-ulangan, ia membuat tujuan untuk belajar. Hari demi hari, Riko menjadi lebih percaya diri. Saat ada PR, ia tidak lagi bingung. Saat ulangan berikutnya, ia bisa mengerjakan soal lebih cepat dan benar. Nilai matematikanya pun naik. Ternyata kalau aku punya cara berpikir yang terakhir, belajar matematika jadi lebih mudah. Aku tidak takut lagi dengan pelajaran ini. Riko tersenyum. Oke, jadi benar nggak jawaban semuanya? Sesuai nggak sama yang kalian jawab tadi? Ada masalah apa tadi? Tidak ngerti materinya, terus tidak mendengarkan guru, terus belum hafal perkalian. Ya, terus solusinya harus fokus saat guru menjelaskan. Terus iya, sering belajar atau latihan soal di rumah. Ada lagi? Dan menghafal perkalian. Tepuk tangan untuk kita semua sudah menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional. Nah, sekarang
Kesimpulannya, jadi yang kita pelajari hari ini apa? Ayo coba semuanya baca dengan kompak. Iya, jadi hari ini sudah Oke. Jadi hari ini sudah belajar apa? Berpikir komputasional. Unsurnya ada apa aja? Dekomposisi. Iya, nanti ada latihannya di pertemuan selanjutnya. Sekarang, misalnya sudah paham semuanya yang dipelajari hari ini? Sudah paham dekomposisi, pola, abstraksi, algoritma? Ya, sekarang untuk penguatannya supaya makin hafal, Miss ada lagu untuk menghafalnya. Nadanya sama kayak makan apa, gitu ya. Ayo 1, 2, 3. Dekomposisi. Itu 4. Dekomposisi. Solusi. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang mau istirahat? Ya. Kita ucap hamdalah dulu semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya yang duduk rapi. Miss pilih istirahat duluan. Kelompok algoritma. Ayo keluar istirahat. Ini dikumpulkan ke Miss LKPD-nya. Kelompok dekomposisi. Kelompok abstraksi. Kelompok pola. Ini adalah latihan berbentuk kuis. Jadi sama perwakilan kelompoknya. Oke, yang pertama kelompok 1. Apa?